Guys, pernah nggak sih lagi deket-deketnya nih sama orang, besoknya tiba-tiba, wush, ngilang tanpa kabar. Kayak ditelan portal gaib gitu. Wah, itu sih bikin overthinking 7 turunan, pusing pala Barbie. Ya, halo semuanya, gue Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi di Pod FM, podcast Fadil dan Mila. Bener banget kata lo, siap-siap overthinking berjamaah tapi sambil ngakak kita hari ini. Iya nih, kita berdua siap banget nemenin kalian ngobrolin hal-hal yang, kadang bikin garu-garu kepala tapi juga bikin nyeletuk. Nah, ini gue banget. Gimana kabar kalian semua nih? Semoga lagi nggak ada yang digantungin perasaannya ya, aman? Nah, ngomongin digantungin, pas banget. Hari ini kita mau ngebahas fenomena ghosting. Tahu kan? Itu tuh yang tadinya balas chat cepet banget kayak kilat, tiba-tiba dia jadi kayak sinyal provider pas lagi naik gunung. Hilang total, nggak ada jejak. Nggak banget. Itu tuh kayak lagi main petak umpet, tapi yang ngumpet nggak niat ditemuin lagi selamanya. Langsung panik sendiri kan mikir, gue salah ngomong apa ya kemarin? Oke, biar jelas dulu nih ya. Jadi ghosting itu intinya mutusin komunikasi. Sepihak, Tiba-tiba. tanpa penjelasan apapun. Biasanya lewat digital kan. Mm-mm. Entah langsung di-block, di-unfriend, atau ya udah chat di-read doang sama jadi fosil. Bener banget. Kayak lagi seru-serunya nonton drakor episode terakhir, pas bagian klimaks, TV-nya mati total, terus produsernya bilang, udah ya segitu aja, nggak usah nanya endingnya. Kan KZL maksimal. Bikin korbannya tuh bingung, ngerasa bersalah tapi nggak tahu salahnya di mana gitu. Nah, itu dia. Bikin kepala puyeng kan? Terus ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih orang milih jadi hantu gitu? Apa coba motifnya? Alasan paling sering ya, biar nggak ribet. Males gitu loh ngadepin drama perpisahan atau obrolan yang, ya nggak enak lah. Oh, jadi malas aja gitu ya? Kayak mau nagih utang ke temen, tapi nggak enak ngomongnya. Ya udah deh, mending diem-diem aja, pura-pura lupa. Simple, nggak pakai konfrontasi. Gitu pikirnya. Waduh, cari aman banget ya kedengerannya. Kayak, agak pengecut gitu nggak sih? Ada alasan lain nggak selain itu? Ada dong. Ini agak lebih dalam nih penjelasannya. Jadi attachment style atau gaya keterikatan seseorang tuh ngaruh banget ternyata. Oh ya, gimana tuh? Ada tipe avoidant. Nah ini orang yang emang dasarnya nggak nyaman sama kedekatan emosional yang terlalu dalam. Jadi pas hubungan mulai kayaknya serius nih, bawaannya pengen kabur aja. Kayak kucing liar dideketin dikit langsung ngibrit. Oke, kebayang. Terus? Terus ada tipe anxious. Ini kebalikannya. Dia tuh takut banget ditolak atau ditinggalin. Saking takutnya, dia malah ngilang duluan buat nyelamatin diri. Kayak orang mau presentasi, tapi saking takutnya salah ngomong, mending nggak datang sekalian, absen aja gitu. Walalah. Jadi bukan cuma soal males debat ya, tapi ada faktor psikologisnya juga. Kompleks juga ya. Terus katanya aplikasi kencan online juga bikin ghosting makin marak. Bener nggak tuh? Banget, parah. Di aplikasi kencan tuh pilihan orang kayak menu di warteg. Banyak banget variasinya. Jadi gampang banget mikir, yang ini kurang oke nih fotonya geser lagi ya. Yang ini balesnya lama, cari yang lain aja. Orang jadi kayak barang diskonan di etalase. Kalau nggak srek ya tinggal di skip, gampang banget. Kayak milih filter Instagram, banyak banget. Kalau nggak cocok, ya ganti. Nggak pakai mikir panjang. Gila, jadi kayak belanja online ya. Pilih nggak cocok, buang. Cari lagi. Ngeri juga ya lama-lama. Plus, ini nih yang juga sering kejadian. Si pelaku ghosting tuh suka bikin pembenaran di otaknya sendiri. Gimana tuh maksudnya? Ya ngomong ke diri sendiri. Ngilang gini kan lebih baik buat dia juga, biar nggak makin sakit hati. Atau, lagian kan baru kenal bentar. Nggak ngomong langsung kan berarti nggak nyakitin. Itu namanya rasionalisasi diri. Biar apa? Biar nggak ngerasa bersalah. Kayak abis makan gorengan sebakul tapi bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, kan buat nambah energi. Padahal ya tetap aja numpuk lemak. Aduh, analogi lo ya, bisa aja. Oke, terus gimana nasib korbannya nih? Pasti ambiar banget kan perasaannya? Wah, itu udah pasti. Yang paling nyiksa buat korban tuh, mereka nggak dapet yang namanya closure, penjelasan, kepastian. Iya, gantung gitu ya? Kayak nonton film tapi endingnya dipotong paksa. Penasaran setengah mati tapi nggak ada jawabannya. Jadinya ya bingung, kepikiran terus, ujung-ujungnya nyalahin diri sendiri. Apa yang salah ya sama gue? Gue kurang apa sih? Harga diri bisa langsung anjlok, terjun bebas, kayak lagi bungee jumping tapi talinya lupa dipasang.
Anjir, ngeri banget ya efeknya. Sampai segitunya ya. Katanya bisa bikin trauma juga. Iya loh. Soalnya penolakan sosial kayak di ghosting gini, itu di otak kita diproses di area yang sama rasa sakit fisik. Serius ini. Makanya rasanya bisa sakit banget beneran, bukan lebay. Efek jangka panjangnya, yaitu jadi susah percaya sama orang baru, jadi cemas berlebihan di hubungan selanjutnya. Kayak orang habis jatuh dari motor, besoknya mau naik motor lagi pasti ada rasa was-was kan? Serem banget sih dampaknya buat korban. Kalau buat pelakunya sendiri gimana? Apa dia happy-happy aja gitu abis ngilang, lega? Ya mungkin ada sih rasa bersalah dikit muncul sesekali, tapi seringnya ya ketutup sama pembenaran diri tadi. Tapi ada efek jeleknya juga buat si pelaku. Kebiasaan lari dari masalah, ngindarin konflik ini bikin mereka nggak pernah belajar cara komunikasi yang sehat. Jadi nggak dewasa gitu ya? Iya, jadi skill nyelesain masalahnya nggak keasah. Kayak lari dari PR terus-terusan, masalahnya nggak selesai, cuma numpuk dan makin gede. Susah buat tumbuh dewasa secara emosi jadinya. Oke, jadi kesimpulannya teknologi ini emang bikin ghosting makin gampang dan kayaknya makin normal ya? Iya banget. Ngeblok, unmatch, unfollow, tinggal klik doang. Cepet, gampang, nggak pakai mikir. Udah gitu, karena saking seringnya orang ngelakuin dan ngelihat orang lain ngelakuin, lama-lama jadi kayak hal biasa. Ah, udahlah biasa digituin. Nah, normalisasi ini yang bahaya banget menurut gue. Padahal jelas-jelas itu nyakitin dan gak respek sama perasaan orang lain. Oke guys, jadi kita rangkum sedikit ya. Ghosting itu intinya ngilang tiba-tiba tanpa jejak, tanpa penjelasan. Penyebabnya macam-macam, bisa karena takut konflik, bisa karena gaya keterikatan dari sananya, atau iya karena tergoda sama banyaknya pilihan di dunia maya. Dan dampaknya, wah buat korban sih nyesek parah. Bikin bingung, nyalain diri sendiri, minder, sampai susah percaya orang lagi. Buat pelaku juga sebenarnya nggak bagus, karena bikin skill komunikasi sama kedewasaan emosinya jadi gitu-gitu aja, nggak berkembang. Intinya nih ya, ghosting itu kayak lo numpahin kopi di meja terus lo kabul gitu aja. Ninggalin orang lain yang harus bersih-bersih kekacauan yang lo buat. Masalahnya nggak selesai, cuma dipindahin bebannya ke orang lain. Ngeselin kan? Nah, itu dia. Sekarang giliran kalian nih yang cerita. Pernah nggak jadi korban ghosting? Atau jangan-jangan ada yang diam-diam pernah jadi pelakunya nih? Ayo ngaku. Coba dong share pengalaman kalian di kolom komen di bawah. Kita pengen banget dengar cerita kalian. Dan ini nih, satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Dengan komunikasi yang makin serba instan dan digital kayak sekarang, jangan-jangan ya, garis batas antara nyari kemudahan atau praktis sama sikap nggak peduli perasaan orang lain itu bakal makin tipis, makin blur nggak sih ke depannya? Coba deh dipikirin.